Halo semuanya. Awalnya saya seneng banget gitu kan disuruh di rumah aja. Tapi makin lama makin kesini jadinya Perasaannya sedih. Sedih banget sih sebenarnya. awalnya sih aku kaget dan sedih. Ya perasaannya pasti sedih lah ya. Saya juga mulai bosan, mulai jenuh, mulai kayak pengen main lagi sama teman-teman. Sebenarnya pasti agak kesusahan karena itu kan gak bisa keluar bebas gitu. Dan juga nggak boleh ketemu sama teman-teman lainnya. Jadi kayak bosan banget gitu. Terus tuh nggak bisa keluar rumah. Dan sekarang harus di rumah terus. Semua harus 2 kali lebih higienis lagi, harus lebih bersih lagi. Terus juga mau melakukan aktivitas apa yang biasa dilakukan di luar juga nggak bisa gitu. Tapi di setiap situasi kan pasti ada hikmahnya. Masih ada buku-buku yang belum dibaca, habis itu tugas juga banyak. Jadi kita bisa punya waktu istirahat yang lebih banyak dibandingkan biasanya. Saya juga tahu kalau misalnya di luar juga banyak yang pengen di posisi kita di rumah aja ini. Aku masih fine aja gitu di rumah. Tujuannya mungkin baik supaya karena kita semua udah lama nggak ketemu keluarga. Kita bisa lebih akrab, lebih sering kumpul sama keluarga kita, dan kita juga bisa mencoba keterampilan baru. Jadi ya udah disyukurin aja. Habis corona, hal yang paling mau dilakukan adalah Saya ingin bertemu teman-teman saya, Ketemu teman-teman, pergi. bermain basket di luar. Kumpul sama teman-teman, ke gereja. Pengen main, bosan banget. Ketemu sama teman. Pengen main sama teman-teman. Bisa pergi ke sekolah juga. pelukin semua teman-teman. Sama guru-guru juga. Sama liburan. Ngumpul sama teman, terus kemana-mana, terus Ya lain-lainnya lah. Terus terang hal ini ya merupakan hal yang baru. Kaget sih, soalnya kita kan belum pernah kayak gini kan sebelumnya. Jadi Beda doang. Saya ini pelajarannya dari rumah dan sendiri, jadi online. kalau buat aku sendiri sih, aku seneng banget dan juga nyaman sama home learning. Awalnya tuh kayak capek, terus males, bersungut-sungut gitu. Pertama sih seneng, Soalnya bangunnya bisa lebih siang. bisa santai-santai di rumah. Ya biasa aja sih. Awalnya mungkin masih merasa kesulitan. tapi setelah HL kedua, ketiga udah mulai terbiasa. Tapi lama-lama bosen juga. Ada capeknya soalnya tugasnya kan banyak banget. Terus nggak bisa ketemu teman-teman. Tapi makin lama jadi mulai semangat, mulai optimis, terus jadi kebiasaan sih, jadinya kayak lebih rajin gitu. Cara ini lebih fleksibel dibandingkan KBM biasa di sekolah. Cukup oke lah. Ya tetap lebih enak belajar langsung di sekolah. Ya Biasanya bisa elit itu Jika ada tugas yang belum terselesaikan atau mungkin ada deadline tugas, saya akan kerjain tugas biasanya, nyelesain tugas. Terus kalau misalnya udah selesai, saya akan Tidur, terus nonton film. Ngobrol sih sama mama papa atau sama abang. Terus Nonton. Kalau nggak nonton, main HP. Situ Beres-beres gitu kayak mandi, segala macam. istirahat, makan. Baca buku ataupun bantuin beres-beres rumah. Terus yang paling penting mungkin mengisi waktu luang dengan bermain musik atau main sama anjing juga. masak keliling. nonton. Bantuin masak atau enggak bermain dengan adik-adik saya. nonton YouTube atau streaming, habis itu Gambar gitu. tidur. Jujur sangat melelahkan sih. Kayak kita diforsirnya terlalu banyak gitu. Keberatan juga sih, karena banyak banget tugasnya. Kadang suka kesel sendiri. Capek sih, karena tugasnya lebih banyak yang online kan. Capek soalnya itu tadi kan kayak ngerasanya
lebih berat gitu kalau HL. Tugasnya menurut saya justru lebih banyak di home learning ini daripada pas di kelas. Jadi kayak semua guru dari semua mapel bener-bener ngasih tugas yang seublek gitu bareng-bareng. Kesel sih kadang-kadang. Saya merasa tugasnya terlalu banyak sih buat kita yang belajar di rumah ini. Karena biasanya kan kita kalau di sekolah tuh ngerjainnya rame-rame, terus sekarang ngerjainnya sendiri. Tapi tetap aja nggak seoptimal kalau misalnya kita belajarnya di kelas. Beda aja gitu. Biasanya kita diingetin gitu kalau ini lebih ke kita yang harus bisa ngatur diri kita sendiri. Tapi aku juga ngerti sih, mungkin itu juga karena guru-gurunya belum terbiasa juga sama home learning. Ya kurang efektif sih, maksudnya menurut saya tidak selalu semua pelajaran itu setiap pertemuan harus disertai dengan tugas-tugas gitu. Terus tugasnya kayaknya nggak tahu sih, kayak makin banyak gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini, gurunya juga ngasih tugasnya lebih dikit sih. Udah gitu lebih fleksibel juga. Sebenarnya sih tugasnya nggak terlalu numpuk banget. Cuman kan kita emang di rumah udah waktunya banyak banget ya. Jadi ya udah. It's okay lah. Ya, gitulah. Kalau masuk tepat waktu, itu Harus pasang alarm sendiri. 15 menit sebelum masuk, jadi 6.45 lah. Jadi aku bisa nyiapin diri dulu dengan mandi dulu atau sarapan dulu. Jangan tidur malam karena supaya besok juga bisa bangun pagi. Di bawah dari jam 12 harus udah tidur. Terus udah standby di kelasnya 5 atau 10 menit sebelum mulai waktunya. Terus habis itu minta orang rumah juga ingetin, bangunin gitu. Biasa itu teman-teman kalau jam 7 kurang belum on, kalau kita belum on tuh suka diteleponin gitu sama teman-teman. Terus kalau misalnya yang HL sesi kedua, ketiga setelah istirahat, biasanya kalau misalnya nggak megang handphone, masang alarm 2 menit sebelum masuk kelas. Terus kalau tugas, Biasanya tugasnya itu selama sesi HL ya. Biasanya aku ngerjain tugasnya seefektif dan seefisien mungkin, sehingga dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Jadi ngumpulinnya nggak telat. Lebih ke jangan menunda-nunda tugas. Saya berusaha langsung, Dikerjain. Kalau batas waktunya sampai akhir pelajaran berarti langsung kerjain, pasti kasih. nggak tunggu-tunggu, nggak tunda-tunda gitu. Terus saya langsung kerjain gitu kan. Nah, kalau untuk yang deadline jangka panjang, Catat deadline-nya supaya kita bisa menentukan mana yang lebih penting dan mana yang mungkin bisa kita singkirkan sebentar gitu. selain harus kesadaran diri sendiri, teman-teman juga suka ngingetin gitu, kayak jangan lupa ya tanggal segini ada tugas, jangan lupa tanggal segini ada tugas gitu. Jangan pas H-1 kumpul baru ngerjain. Tapi nyicil. Jadinya aku nggak panik pas H-1 dan udah selesai tepat waktu. Harus pintar-pintar nyicil tugas. Kalau hari libur sama aja sih sebenarnya. Nggak banyak yang bisa dilakuin. tidur, Lebih bisa bangun siang. Pagi harinya aku berjemur dulu. Kerjain tugas, Ya main HP doang. atau enggak baking di hari Sabtu, bantuin mama. Baru habis itu ngelakuin kegiatan lain. nonton, Biasanya lebih banyak di kegiatan gereja karena hari Sabtunya ada kegiatan anak-anak muda, ibadah anak muda, terus main HP gitu. Nonton aja. Terus kadang suka bantu bersih-bersih. main HP, Masak-masak gitu. minggunya Selalu ikut Ibadah online. nonton YouTube atau streaming. Kadang kalau ada tugas yang belum selesai dikerjain. terus paling mempersiapkan buat HL besok. Terus tidur. Ya ini sih udah pertanyaan yang sangat jelas ya. Bosan lah. Bosan. Belum bosan sih sebenarnya. Pasti bosan. ya jujur pasti adalah rasa bosan. Bosan banget di rumah, bosan banget. Bosan banget. Soalnya tugasnya kan banyak. Terus kayak kalau HL itu kerasanya lebih berat gitu karena kan kayak sendiri gitu kan. Kalau di sekolah kan kerjain bareng-bareng. Terus ya gitu
gitu deh, jadi kerasanya lebih berat aja sih. Apalagi saya adalah orang yang cukup sulit untuk berdiam ya, maksudnya sangat aktif gitu dalam berbagai aktivitas. Jadi sekalinya disuruh kayak diam di rumah aja itu kayak susah. Tapi tetap harus menyibukkan diri sama hobi atau aktivitas lain biar mengurangi rasa bosan itu. Kalau kangen sama teman-teman pasti, tapi kalau bosen kayaknya belum deh, soalnya itu tadi banyak aktivitas gitu. Nggak apa-apa sih, masih bisa ngobrol-ngobrol, wejangan mama yang kalau lagi masak ngajarin dan segala macamnya. Terus bisa belajar juga hobi-hobi yang kita tadinya nggak ada waktu banyak buat ngasah, sekarang udah bisa. Itu sih. Jujur aja saya belum menemukan hal yang kayak pasti gimana cara mengatasinya, tapi ya dijalanin aja gitu. Kalau misalnya bosan masak, terus Kadang main HP doang. Terus Tidur atau enggak Karena orang yang ekstrovert, jadi tetap harus tahu kabar teman-teman. Paling Cerita sama teman-teman. lebih sering main sama anjing. Habis itu nonton. rapi-rapi. nelponin mereka kali, terus ngobrol-ngobrol aja. Bisa video call, bisa chatting, bisa ngetek-ngetek di Instagram, main game bareng gitu-gitu. Dan ngelakuin kegiatan-kegiatan yang baru atau hobi-hobi aku untuk mengurangi rasa kejenuhan itu. Atau enggak kalau udah pusing banget tidur. Ya gitu doang. Ya sabar-sabar lah. Kebiasaan baru mungkin jadi Lebih produktif dalam memanfaatkan hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Contohnya mungkin masak gitu tadi. Terus Oh, paling jadi lebih sering cuci tangan kali ya. Terus bangunnya siang terus ya. Terus dalam bermusik saya mungkin bisa membuat cover-cover yang lebih kreatif atau mungkin dan lain-lainnya juga. Tidurnya jadi lebih banyak, ada tidur pagi, tidur siang, tidur sore, tidur malam gitu kan. Jadi kayak kebiasaan tidurnya jadi lebih banyak. Terus habis itu New interest nggak ada sih. Kalau emang suka nulis dan suka nyanyi, paling gambar. Terus masak mungkin. Karena sebelumnya aku sama sekali gak suka yang namanya masak. naikin skill atau improvement aja. Sama sekarang karena kalau HL kan tugasnya banyak gitu kan. Jadi kerjain tugasnya dibikin agak niat. lebih mandiri. udah mulai biasain diri kalau habis dikasih tugas langsung dikerjain gitu biar nggak numpuk. Saya lebih sering renungan, lebih rajin, lebih juga ada persekutuan doa dengan keluarga yang rutin lah dalam seminggu gitu. baca buku novel, buku sajak gitu-gitu. Jadi lebih nyari inspirasi baru untuk nulis lagu atau nulis puisi dan segala macamnya. Jujur saja saya bisa bilang saya sudah sangat melaksanakan ini dengan baik karena benar-benar saya nggak keluar rumah sama sekali. Bahkan untuk pergi membeli bahan makanan atau mungkin barang-barang lain itu hanya orang tua saja yang pergi, saya tetap di rumah. Enggak sih, nggak melanggar. Nggak pernah. Selalu ngikutin di rumah terus, nggak pergi-pergi. Nah kalau aku sih dari awal disuruh stay at home, aku tetap stay at home. Jadi aku nggak keluar rumah sama sekali. Udah dilakuin, tapi kemarin tuh pas 1 bulan di rumah nggak kemana-mana sama sekali. Palingan cuman jalan-jalan di sekitar rumah, pergi ke nganterin makanan ke rumah-rumah. Sudah saya lakukan. Udah dilakukan dan sampai sekarang belum keluar rumah lagi. Supaya cepat selesai. Keadaan dengan
keluarga baik. Biasa aja sih. Biasanya cuma ngobrol aja, jadi nggak ngaruh. Relasi sama keluarga baik. Jadi lebih lebih akrab, terus lebih suka berantem juga, terus tapi komunikasinya sih lebih lancar. Relasinya cukup baik. Ya sebenarnya sih sama aja, tapi kita bisa lebih akrab karena kita punya waktu kumpul sama keluarga lebih banyak. Relasi sama orang tua baik-baik aja, sama keluarga sama abang juga nggak apa-apa. So far semuanya baik. Puji Tuhan tidak pernah semua berjalan dengan baik. Nggak harus berantem. Nggak pernah bermasalah karena HL. Sejauh ini sih Gak pernah sih sampai sekarang. Enggak sih, nggak pernah berantem. Harus berantem itu pasti wajar lah ya. Berantemnya tapi berantem yang kecil-kecil gitu, kayak berantem antar orang tua dan anak. Wah, macam-macam ya jawaban kalian. Ada yang bosan, ada yang mulai semangat, tapi ada juga yang biasa aja ya. Tapi saya yakin bahwa kita semua punya satu keinginan yang sama. Kita ingin pandemi ini segera berakhir. Kita udah kangen pengen ketemu teman-teman, pengen jalan-jalan, pengen nongkrong-nongkrong. Tapi yang harus kita lakukan saat ini adalah kita tetap di rumah, ikuti aturan pemerintah. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah kita harus tetap sabar. Sabar memang mudah diucapkan, tapi agak susah ya untuk dilakukan. Coba yuk kita mau coba untuk sabar dalam menghadapi situasi ini. Karena kalau mau kita lihat dalam Alkitab, sabar merupakan bagian dari buah roh. Saya akan bukakan untuk kita semua ya. Walaupun saya tahu kalian sudah hafal ya buah roh. Tapi kita mau buka di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, hidup kita sebagai orang percaya diharapkan bisa menghasilkan buah roh. Salah satunya, mari kita coba untuk bersabar menghadapi situasi ini. Bukan begitu Pak Ruben? Nah, betul banget kata Bu Tenanga. Bicara soal kondisi sekarang ini, negara kita yang sedang dilanda virus corona. Kita tahu, kita diminta atau dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah aja. Itu ya. Kita sudah 2 bulan menghadapi kondisi sekarang ini. Yang pasti namanya rasa kangen itu pasti ada. Tadi Benanga sudah bilang, kangen ke sekolah, belajar bareng, ketemu guru, bercanda tawa itu pasti ada. Tetapi kita diminta untuk menaati peraturan pemerintah untuk di rumah aja. Bicara soal menaati peraturan, ini ada keterkaitannya dengan sifat sabar. Bagaimana kita bisa menaati peraturan kalau kita tidak sabar? Apalagi kondisinya sudah 2 bulan kita seperti ini. Pernah nggak sih kita berpikir sabar itu seperti apa sih? Tadi Penanga sudah bilang ya dalam buah-buah rohnya. Tetapi kalau dari saya, sabar itu melebihi sifat seorang pahlawan. Hah, kaget dong. Wah, kok sabar melebihi sifat seorang pahlawan? Ada ayatnya. Kita buka ayatnya di Amsal 16 ayat 32. Saya bacakan ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ada 2 konteks di sini, sabar dan menguasai diri. Tentu saja ketika orang sabar, pasti dia bisa menguasai dirinya. Dengan dia sekarang ini kondisinya tidak keluar-keluar, tidak keluar rumah atau yang lain-lain.
Nah, bicara soal pahlawan juga sempat kemarin disinggung di media sosial, ada lucu-lucuan ya. Sekarang ini kalau mau jadi pahlawan gampang. Tinggal rebahan aja di rumah, itu sudah katakan sebagai pahlawan. Bener juga sih. Tapi jangan jadikan kamu selama 2 bulan ini ya rebahan dong. Jangan gitu juga. Maksimalkan kondisi sekarang ini, kalian mengeksplor diri kalian, mengasah kemampuan kalian. Jika sebelumnya kalian rasanya kayaknya sibuk banget, waktunya kalian tuh mepet banget. Nah, kondisi yang longgar sekarang ini, coba tolong maksimalkan ya, mengasah kemampuan yang tadinya nggak bisa masak, sekarang belajar masak. Yang tadinya nggak bisa bersih-bersih rumah, sekarang coba bersih-bersih rumah. Sambil kita menunggu dan tetap berdoa supaya wabah ini segera selesai. Seperti itu, agar kita bisa kembali lagi ke sekolah, berkumpul lagi, belajar bareng dan bercanda tawa. Nah, dari itu aja dari saya. Kira-kira ada tambahan apa lagi, Bu Ari? Silakan. Pak Ruben, terima kasih. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan teman saya tadi, Pak Ruben dan Ibu Kenanga. Tadi dijelaskan oleh Pak Ruben bahwa kita harus bersikap sabar dalam menghadapi wabah COVID-19. Sabar tadi dikaitkan atau diilustrasikan sebagai seorang pahlawan, pahlawan yang aktif, pahlawan yang kreatif, pahlawan yang punya inovasi, pahlawan yang menghasilkan sesuatu. Ibu Kenanga juga menyampaikan bahwa kita harus dilatih kesabaran kita dalam menghadapi situasi yang terjadi sekarang ini. Dengan melakukan sikap sabar, itu sudah cerminan dari salah satu bagian dari buah-buah roh. Saya sedikit menambahkan, sabar itu saya kaitkan, saya titik beratkan pada sukacita dan pengharapan. Kenapa saya mengambil titik poin pada sukacita dan pengharapan? Karena saya berlandaskan pada Roma 12 ayat 12. Di sini saya akan bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dampak dari COVID-19 kita tahu, terutama dalam dunia pendidikan, kami seorang pendidik harus melakukan work from home, dan siswa, anak-anak kami juga harus melakukan home learning atau pembelajaran jarak jauh di rumah. Mungkin kejenuhan dan kebosanan akan muncul, tapi tanpa kita sadari, satu titik poin penting yang bisa kita ambil hikmah dari kesemuanya itu, yaitu hubungan antara orang tua dan anak akan lebih muncul lagi. Intensitas pertemuan orang tua dan anak akan lebih bertambah yang sebelumnya mungkin sangat minim. Jadi dengan bertambahnya komunikasi antara orang tua dan anak, intensitas pertemuan orang tua dan anak, sukacita itu akan tumbuh. Dengan sukacita itu akan tumbuh, pengharapan akan selalu ada, dan semua yang terjadi di negara kita ini, kita harus berpengharapan kepada Tuhan, kita harus berlandaskan pada Tuhan, karena dengan kekuatan doa, kekuatan yang dari Tuhan, mudah-mudahan kita akan bisa melalui wabah COVID-19. Thank you.